Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katlea Amanda, NPM 2375501, program studi akuntansi perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang wesel tagih. Wesel tagih itu merupakan janji tertulis dari satu pihak ke pihak lain yang berisikan kesediaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu atau di waktu yang akan datang. Pembuat atau penerbit wesel tagih juga mencatat sebagai wesel bayar. Sebaliknya, penerima wesel juga mencatat sebagai wesel tagih. Terus, wesel tagih itu diterbitkan dan timbul dari transaksi penjualan, mengganti piutang dagang yang telah jatuh tempo, dan juga meminjamkan uang kepada pihak lain, pelanggan yang beresiko tinggi dan baru. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 237555038 dan saya dari kelas 3B. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang klasifikasi wesel tagih. Wesel berbunga atau interest bearing notes memiliki suku bunga dinyatakan. Wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes disebut bunga nol, tapi memasukkan bunga sebagai bagian dari nominal wesel yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Selanjutnya, wesel tagih jangka pendek. Wesel tagih jangka pendek dicatat dan dilaporkan sama dengan piutang dagang, yaitu dicatat pada nilai nominal, dikurangi penyisihan. Yang kedua, menggunakan bunga nominal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai penerbitan wesel tagih dan wesel bayar jangka pendek. Di sini saya akan memberikan salah satu contohnya saja. Yang pertama, pada tanggal 7 November 2012, wesel diterbitkan karena penjualan barang sebesar 7.000 untuk jangka waktu 90 hari. Maka jurnal yang akan dibuat oleh pihak penerima wesel yaitu wesel tagih pada penjualan sebesar 7.000 dan jurnal oleh pihak penerbit wesel yaitu pembelian atau persediaan barang dagang pada wesel bayar sebesar 7.000. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam wesel tagih ini adalah yang pertama pinjaman pokok, yaitu jumlah yang dipinjamkan atau dipinjamkan oleh dari pihak tertentu. Yang kedua yaitu tanggal jatuh tempo wesel, di mana yaitu tanggal waktu pembayaran wesel tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat bunga, di mana tingkat bunga ini yaitu tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel. Baiklah, untuk mengenai penjelasan yang lebih mendalam mengenai bunga dan tingkat bunga ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arsinta, NPM 237555037, kelas 3B, Akuntansi Perpajakan. Mengidentifikasi tanggal jatuh tempo. Sebuah wesel diterbitkan pada tanggal 14 September 2007, umur wesel 120 hari, maka jatuh tempo wesel bulan Januari itu 12 hari, September 30 hari dikurang 14 hari sama dengan 16 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Maka totalnya 120 hari. Jadi, wesel akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2008. Dan rumus bunga wesel sama dengan jumlah bunga sama dengan pokok pinjaman dikali tingkat bunga dikali waktu. Saya Aufa Baladika Muhammad Nabil Karim dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan dengan NPM 237555040 akan menyebutkan contoh dari wesel. Jadi contohnya, diketahui wesel dengan nominal sebesar 20 juta rupiah dan tingkat bunganya 12%. Jika jangka waktu 1 tahun, bunganya yaitu 2.400.000 didapat dari 20 juta dikali 12% dikali 1 sama dengan 2.400.000. Jika jangka waktu 3 bulan, bunga sama dengan 20 juta dikali 12% dikali 3 per 12 sama dengan 600.000. Jika jangka waktu 120 hari atau 4 bulan, maka bunganya adalah 20 juta dikali 12% dikali 120 per 365 sama dengan 789.041. Contoh satu yaitu wesel yang timbul dari pinjaman. Pada tanggal 1 Oktober 2007, Tuan A meminjam uang pada Tuan B dengan menandatangani wesel sebesar 10 juta rupiah. Bunganya 15% dan jangka jatuh tempo wesel adalah 120 hari atau 4 bulan. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel, bunga wesel, dan jurnalnya.
Dari Oktober 31 ke 1 sama dengan 30 hari. November 30 hari. Desember 31 hari. Januari 29 hari. 120 hari. Jatuh tempo wesel 29 Januari 2008. Bunga wesel sama dengan pokok pinjaman dikali tingkat bunga dikali waktu sama dengan 10 juta dikali 15% dikali 120 per 360 sama dengan 500.000. Nilai wesel saat jatuh tempo sama dengan pokok pinjaman ditambah bunga sama dengan 10 juta ditambah 500.000 sama dengan 10 juta 500. Sekian, terima kasih. Anda dengan NPM 237555039. Lanjut ke penjelasan setelah menjelaskan bunga wesel dan nilai wesel saat jatuh tempo, kita akan membuat 2 jurnal. Satu untuk akuntansi piutang wesel, satunya untuk utang wesel. Nah, akuntansi piutang wesel sendiri itu adalah pihak yang menerima pembayaran wesel dari kreditur. Nah, jurnalnya saat mencatat peminjaman uang di tanggal 1 bulan 10, piutang wesel pada kas senilai 10 juta, piutang wesel di debit, kasnya di kredit. Terus saat pelunasan weselnya di tanggal 29 bulan 1 2008, kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Karena dia pelunasan, dia mendapatkan pendapatan bunga senilai 500.000. Pendapatan bunganya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu ke akuntansi untuk utang wesel. Di akuntansi untuk utang wesel ini, utang wesel sendiri itu adalah pihak yang membayar wesel, debiturnya. Nah, jurnalnya untuk mencatat peminjaman uangnya, kas pada utang wesel. Ini tanggal 1 ya bulan 10. Kas pada utang wesel. Karena senilai 10 juta. Terus yang tanggal 31 bulan 12-nya dia melakukan penyesuaian bunga senilai 10 juta itu karena pas 91 hari karena itu di bulan 12. Kalau dia sampai Januari itu sampai 120 hari karena dia cuman di bulan 12 karena itu dikenakan 91 hari dibagi 1 tahun dikali 15% dari senilai di soal yaitu 15% tarif bunganya. Didapati senilai Rp379.167.